Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang penuh makna ini kita dapat bersama memperingati Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2025. Momentum ini bukan sekedar kegiatan rutin, melainkan sebuah kesempatan untuk merenungkan kembali betapa pentingnya bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa dan penanda kebudayaan kita. Setiap bulan Oktober, bangsa Indonesia memperingati Bulan Bahasa sebagai bentuk penghormatan terhadap tonggak sejarah Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada momen itu, para pemuda dari berbagai daerah menegaskan satu kesepakatan besar, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Keputusan itu menjadi fondasi kuat bagi lahirnya persatuan nasional. Bahasa Indonesia hadir bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran bahwa bangsa yang besar harus memiliki alat pemersatu yang bisa menembus batas suku, adat, dan budaya. Kini telah hampir 1 abad berlalu, tanggung jawab menjaga bahasa itu ada di tangan kita semua. Terutama generasi muda yang hidup di tengah arus perubahan global yang begitu cepat. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi. Ia adalah medium untuk berpikir, mengekspresikan diri, dan memahami dunia. Melalui bahasa, manusia membangun pengetahuan, menumbuhkan budaya, dan menciptakan peradaban. Bagi bangsa Indonesia, bahasa memiliki makna yang jauh lebih dalam. Bahasa Indonesia menjadi identitas nasional yang membedakan kita dari bangsa lain, sekaligus mempersatukan beragam suku dan bahasa daerah yang hidup di negeri ini. Coba bayangkan, tanpa bahasa Indonesia, betapa sulitnya kita berinteraksi sebagai satu bangsa. Bahasa Indonesia adalah jembatan yang menghubungkan kita dari Aceh hingga Papua, dari Migas sampai Rote. Bahasa ini menjadi ruang bersama, tempat seluruh anak bangsa dapat berdialog, belajar, dan bekerja sama. Oleh karena itu, memelihara bahasa Indonesia bukan semata-mata soal tata bahasa, tetapi juga tentang menjaga eksistensi dan keutuhan bangsa itu sendiri. Kita hidup di zaman di mana batas antar negara menjadi semakin kabur. Teknologi digital membuka ruang komunikasi yang luas, memungkinkan siapapun berinteraksi tanpa mengenal jarak dan waktu. Dalam situasi ini, bahasa menjadi penentu identitas dan posisi sebuah bangsa di dunia global. Bahasa Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kita tidak bisa menolak kemajuan teknologi, tetapi kita bisa memastikan bahwa kemajuan itu berjalan berdampingan dengan pelestarian bahasa nasional. Saat ini, banyak istilah asing masuk ke dalam percakapan sehari-hari. Fenomena ini tidak selalu salah, tetapi jika tidak diimbangi dengan kesadaran berbahasa, dikhawatirkan dapat mengikis rasa bangga terhadap bahasa sendiri. Kita perlu sadar bahwa bahasa Indonesia memiliki kemampuan yang sangat besar untuk berkembang, menyesuaikan istilah baru, dan menjadi bahasa yang modern tanpa kehilangan akar budayanya.
Menjadi bangsa yang maju bukan berarti harus meninggalkan bahasa sendiri. Sebaliknya, bangsa yang maju harus menjadikan bahasa nasional sebagai simbol kecerdasan dan kemandirian. Peran terbesar dalam menjaga kelestarian bahasa Indonesia ada pada generasi muda. Merekalah yang akan menentukan arah dan nasib bahasa Indonesia di masa depan. Kebiasaan berbahasa yang dibentuk hari ini akan menjadi cermin kualitas bangsa di masa mendatang. Sayangnya, di tengah kemajuan media sosial dan komunikasi digital, banyak anak muda yang kurang memperhatikan etika dan kaidah berbahasa. Bahasa yang digunakan di ruang publik seringkali diwarnai kekasaran, ejekan, dan tidak kepedulian terhadap tata bahasa yang benar. Padahal, kemampuan berbahasa yang baik bukan hanya soal kesopanan, tetapi juga menunjukkan tingkat intelektualitas seseorang. Bahasa yang santun mencerminkan pikiran yang jernih dan kepribadian yang matang. Oleh karena itu, generasi muda harus menjadi pelopor dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar di semua ruang, termasuk media sosial. Menulis caption yang rapi, berdiskusi dengan sopan, serta menyebarkan konten positif adalah bentuk nyata cinta terhadap bahasa Indonesia. Ingatlah, masa depan bahasa ini tidak ditentukan oleh siapapun, kecuali oleh para penuturnya. Bahasa tumbuh dari kebiasaan, dan kebiasaan itu dibentuk oleh lingkungan. Keluarga adalah tempat pertama anak belajar berbahasa. Cara orang tua berbicara, menasihati, atau bahkan bercanda menjadi dasar pembentukan sikap berbahasa seorang anak. Oleh sebab itu, pembinaan bahasa sebaiknya dimulai sejak dini di lingkungan keluarga. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dalam percakapan sehari-hari. Ajarkan anak-anak untuk mencintai bahasanya tanpa menutup diri terhadap bahasa lain. Sekolah dan kampus pun memiliki tanggung jawab besar. Pendidikan bahasa Indonesia tidak boleh dipandang hanya sebagai pelajaran teori, tetapi sebagai sarana menumbuhkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif. Mulai kegiatan menulis, berbidato, berdiskusi, dan membaca. Peserta didik dapat membangun kepekaan terhadap nilai-nilai kebahasaan yang beradab. Bahasa yang kuat melahirkan masyarakat yang berbudaya, dan masyarakat yang berbudaya adalah fondasi bagi kemajuan bangsa. Dalam konteks kebahasaan, Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Ada ratusan bahasa daerah yang hidup dan digunakan oleh jutaan penduduk. Dalam konteks kebahasaan, Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Ada ratusan bahasa daerah yang hidup dan digunakan oleh jutaan penduduk. Bahasa daerah bukan saingan bagi bahasa Indonesia, melainkan penopang yang memperkaya isi dan bentuknya. Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap pentingnya bahasa asing. Bahasa asing adalah kunci untuk membuka jendela pengetahuan global. Namun, penggunaannya harus disertai kesadaran bahwa bahasa Indonesia tetap menjadi alat utama komunikasi nasional. Keseimbangan antara bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing harus dijaga. Dengan begitu, kita bisa menjadi bangsa yang terbuka terhadap dunia, namun tetap berakar kuat pada identitas sendiri. Hadirin yang saya hormati, Bulan Bahasa bukan sekedar perayaan, tetapi sebuah pengingat akan tanggung jawab besar yang kita pikul. Bahasa Indonesia
adalah warisan sejarah yang lahir dari perjuangan dan sekarang menjadi tanggung jawab kita untuk merawat serta mengembangkannya. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan penuh kebanggaan. Bicaralah dengan sopan, menulislah dengan benar, dan sebarkanlah semangat kebahasaan melalui setiap kata yang kita ucapkan. Karena dari bahasa, peradaban dimulai, dan melalui bahasa pula bangsa dikenal. Semoga bulan bahasa 2025 ini menjadi titik awal bagi kita semua untuk semakin mencintai, menghargai, dan memartabatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.